quwwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali kami bisa menjumpai kembali Anda di hari ini dalam acara Mata Air. Bagaimana kabar Anda? Semoga sehat ya dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat Anda yang mungkin terbaring sakit, kami doakan semoga Anda lekas sembuh sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Mari kita tumbuhkan kembali iman Islam kita agar kita benar-benar menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat dengannya dan senantiasa bergantung hanya kepadanya. Ya, pemirsa Mata Air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita tentang hikmah hijrah dalam kehidupan kita. Ada berbagai macam kondisi-kondisi di mana dalam kehidupan kita ingin berpindah dari satu hal ke hal yang lebih baik lagi. Nah, mungkin kalau selama ini kita diselimuti oleh perilaku-perilaku yang tidak baik, kebatilan, kejahilan, kemudian juga mungkin diselimuti dengan kemaksiatan. Mari kita berpindah dari hal yang buruk itu menjadi hal yang baik. Kita akan bahas pagi hari ini bersama pasti Anda sudah sangat kenal dan Anda tunggu-tunggu, Ustadz Abdul Latif Khan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita sudah sampai pada episode yang ke-15 ya Ustadz ya, bicara tentang hijrah dalam kehidupan kita. Dan ternyata memang bergulirnya waktu ini memang hampir setiap hari kita melakukan hijrah berarti Ustadz ya. Bagaimana kita mempertahankan diri untuk berada dalam rel apa yang disyariatkan Allah ketika saya ditawarkan atau kita ditawarkan pada hal-hal atau dipertemukan pada hal-hal yang ini benar-benar dilarang oleh Allah nih. Tapi kok saya tidak sanggup ya meninggalkan hal yang ini gitu. Bagaimana memperjuangkan diri dari hal yang batil misalnya menuju kepada hal yang memang hak yang Allah gariskan dalam aturan-aturan dalam kehidupan kita. Bagaimana Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini episode ke-15 pembahasan kita tentang makna hijrah ya. Dan pertanyaan ini sepertinya menjadi semacam pertanyaan yang mengkonklusikan menurut saya pelajaran kita bahwa berat loh cerita hijrah, kan begitu. Ini bukan sesuatu yang mudah. Karena terus terang hijrah ini bukan sekedar persoalan pindah dari satu perilaku kepada perilaku yang lain. Tapi hijrah ini sebenarnya merubah sebuah kebiasaan dan itu bukan pekerjaan mudah. Ini perjuangan kan? Iya. Merubah tradisi, merubah kebiasaan. Kebiasaan siapa? Kebiasaan pribadi, kebiasaan keluarga, kebiasaan masyarakat, kebiasaan negara. Perilaku yang sebenarnya kita tahu ini masih bisa diperbaikin kalau kita merubah karakter. Ya, Allah juga mengatakan la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan memberikan perubahan kepada satu kaum sebelum mereka merubah diri mereka sendiri. Jadi sumber daya yang dibawa Nabi dari Makkah menuju Madinah adalah sumber daya sebenarnya yang sudah siap berubah. Dari taat, dari batil menuju hak, dari syirik menuju tauhid, dari kafir menuju beriman, dan kemudian dari jahiliyah mereka menuju menjadi mukmin yang muslim yang total. Yang kita bisa melihat bahwa individu atau sumber daya yang dibawa Nabi adalah sumber daya yang sudah merupakan sumber daya yang berubah. Nah sekarang kalau kita bicara bagaimana saya bisa hijrah, ini bukan sebuah pekerjaan. Seorang perokok berhijrah dari kebiasaan merokok menuju berhenti merokok itu bukan pekerjaan mudah. Seorang anak gadis yang kemudian dia terbiasa pakai baju tidak benar untuk kemudian memakai baju yang benar itu juga bukan pekerjaan yang mudah. Seorang yang temperamen kemudian dia merubah sikapnya untuk kemudian menjadi seorang yang ramah tamah itu juga bukan sebuah pekerjaan yang mudah ya. Jadi apa yang dibutuhkan kan itu. Quran tidak sekali dua mengatakan bahwa ketika bicara tentang hijrah, Allah menekankan bahwa modal mendasar dari menuju hijrah atau bisa melakukan hijrah itu adalah keimanan. Jadi, apa yang membuat saya berani hijrah adalah keimanan. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalian tidak perlu takut, tidak perlu cemas kalau kalian sudah beriman. Ya. Jadi, keimanan ini di orbit manapun, ketika kita berada dalam situasi yang menyedihkan, ketika kita berada dalam situasi sulit, dan kita tidak kehilangan keimanan kepada Allah, maka sebenarnya Allah akan memberikan peluang-peluang dalam hidup kita. Ya, karena Allah tidak mengukur kesuksesan kita itu dari ketika kita berhasil melampaui garis kemiskinan.
Allah tidak mengukur kesuksesan kita itu karena sebab kita bisa mendapat sebuah kedudukan di dunia, bukan di situ. Tapi keberhasilan itu ketika kita stay dalam titik kebenaran, kita tinggal di situ, kita diam di situ, kita tegar di situ, dan kemudian tidak suka dengan tarikan-tarikan. Kita sudah menghargakan diri kita dengan surga Allah, dengan ridho Allah, apapun resikonya, Allah tidak akan tinggalkan kita. Nah, masalahnya apa yang dibutuhkan? Kekuatan keimanan. Ya, keimanan kepada siapa? Kepada Allah. Keimanan dalam bentuk apa? Dalam semua bentuk yang dibutuhkan. Apakah dalam keyakinan kita? Apakah dalam pemikiran kita? Apakah dalam perilaku kita? Kita menunjukkan memang kita butuh Allah. Dan kita merasakan kedekatan ini sebagai bahagian dari kebahagiaan itu sendiri. Ya, sehingga saya akan bersabar dalam sholat tahajud saya. Saya akan bersabar dalam membaca Al-Quran saya. Saya akan tidak hanya sekedar membacanya, tapi mempelajarinya. Saya tidak hanya sekedar mempelajarinya, tapi mewujud nyatakan Quran itu dalam kehidupan. Ini catatan yang harus kita pahamin. Jadi saya stay dalam hijrah ini. Kenapa? Karena saya harus hijrah. Kenapa saya harus hijrah? Karena sebab apa yang selama ini saya biasakan dalam hidup saya adalah satu kebiasaan yang akan menghancurkan akhirat saya. Saya orang yang percaya ada kehidupan setelah kematian. Saya orang yang percaya bahwa hidup setelah kematian bukan kehidupan seperti sekarang di dunia, tapi kehidupan di mana saya akan mendapatkan balasan dari semua apa yang saya lakukan di sini. Dan saya tahu betul bahwa siapa pemimpin di akhirat adalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Dia juga pemimpin dalam kehidupan dunia saya. Walau kemudian Dia bisa memberikan ruang atau waktu atau ketentuan kepada orang-orang yang melakukan kesalahan, silahkan lakukan suka kalian, tapi akhirat kalian sudah tidak bisa punya pilihan-pilihan lagi. Nah, itulah kenapa akhirnya kepercayaan ini mengantarkan saya untuk berani hijrah. Nah, berani hijrah ini harus juga didampingi, disupport dengan kita istiqomah. Jadi saya tidak boleh tanggung jadi orang benar. Saya harus menjadi orang benar yang memang bukan karena saya mengharapkan sesuatu dari dunia ini. Tidak sedikit calon-calon pemimpin. Ketika kita lebih belak-belakan lagi, tidak sedikit calon wali kota, calon bupati, calon gubernur, calon presiden, calon anggota dewan, calon pimpinan perusahaan, apapun itu, yang dia calon untuk mendapat kedudukan dunia, yang dia begitu sabarnya jadi orang baik. Dia begitu tekunnya mendatangi orang susah, menghabiskan waktu sampai kurang tidur, jalan satu masjid ke masjid yang lain, satu wirid ke wirid yang lain, satu tokoh masyarakat ke tokoh masyarakat yang lain, satu guru tarekat ke guru tarekat yang lain. Kenapa dia bisa begitu sabarnya menjalani itu? Jawabannya sederhana, karena dia ada satu tujuan. Iya. Nah, kalau tujuan ini kita bawa kepada jangka panjang bahwa keridhaan Allah di akhirat, keridhaan Allah dalam bentuk surganya, cobalah bayangkan bahwa sebenarnya hidup dalam kehidupan dunia kita harus sabar. Sehingga tujuan yang kita kira saya mau jadi wali kota, ketika saya dapat lantas karena saya merasa sudah saya dapatkan, maka saya akan menghilangkan kesabaran saya, akan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan baik yang kemarin begitu intens saya kerjakan. Saya punya hotline di mana orang boleh hubungin saya kapan saja, itu kemudian saya tutup. Itu artinya kalau begitu saya bukan seorang yang betul-betul total untuk melakukan kebaikan. Jalur hijrah ini sebenarnya adalah jalur yang penuh dengan suasana yang bisa membuat turbulensi. Kalau itu bicara tentang pesawat, ya. Arti turbulensi bagaimana? Karena ini proses pindah. Ini belum stay antara Makkah dengan Madinah. Hijrah itu adalah antara Makkah dengan Madinah. Prosesnya ini yang berat sekali. Bagaimana membangun saya menjadi seorang Muslim? Ini butuh kesabaran, butuh keistiqomahan, butuh ketegaran, butuh keberanian untuk kemudian melakukan pengorbanan. Ya, dan banyak hal yang lain. Karena jalur antara Makkah dan Madinah adalah jalur di mana pergerakan itu bukan sesuatu yang stabil, ya. Bahkan kita harus bisa diam sebentar. Nabi diam sebentar di Saur. Kemudian berjalan lagi. Kemudian kehausan, harus minta minum dan sebagainya. Tapi tujuannya apa? Tujuannya untuk pergi pada satu kebiasaan baru. Pada satu negara baru yang terbentuk, yaitu negara Islam, peradaban Islam. Nah, seorang yang ketika dia sedang dalam proses pindah dari kebiasaan narkotika menuju untuk berhenti dari situ, itu bukan satu hal yang mudah. Ini yang sebenarnya disebut dengan proses hijrah. Saya sedang hijrah. Ada dua kondisi dong yang akan dihadapi, ya, proses itu sendiri dan kemudian pada tujuan itu sendiri bagaimana? Titik kemudian ketika dia sudah stay, membentuk karakter baru. Ya, berada di sebuah komunitas baru, ini membutuhkan kesabaran dengan cara yang lain lagi.
ya, membutuhkan kesiapan untuk saling berbagi, kesiapan untuk terus memperbaiki diri dan membangun budaya di mana tawasi bainana, kita saling menasehati dari buruk menjadi baik, dan tidak menganggap diri lebih dari yang lain dan sebagainya. Ini proses yang tidak mudah. Saya berulang-ulang mengatakan itu. Betul sekali. Apa syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin berhijrah selain tadi memiliki komitmen yang tinggi gitu Ustaz ya? Dimana ketika kita stay pada satu kondisi, pada satu keadaan, ini kan tantangannya pasti banyak Ustaz. Tantangannya pasti, mohon maaf, ini ada satu pengalaman ketika seseorang mau menghindari dari narkoba, mau lepas dari kebiasaan narkoba, lalu kemudian dia kan pasti ada pada situasi godaan. Lu ngapain sih, sadar gitu kan, ngapain lah pakai jilbab, ngapain begini, mendingan enak begini. Nah itu kan kondisi-kondisi yang pasti dihadapi. Sekarang kan kalau saya tetap mentolaknya adalah history ya. Komunitas yang dari Mekah ini pergi ke Madinah, di sini ada komunitas orang yang sudah menerima Islam. Jadi kalau Anda ingin berubah dari jahat menjadi baik, Anda tidak bisa jadi orang baik kalau Anda masih membangun koneksi dengan ini. Anda harus putus semua ini gitu. Ya, kalau Anda ingin punya kebiasaan tahajud, Anda jangan berteman sama orang yang punya kebiasaan dugem. Kalau Anda pingin biasa membaca Al-Quran, Anda jangan temanan sama orang yang kerjanya cuma nonton televisi. Misalnya begitu. Kalau Anda pingin jadi orang soleh, Anda ngumpul sama orang jahat. Ketika ditanya, kenapa Anda masih ngumpul sama orang jahat? Loh, kita kan gak boleh putuskan hubungan. Ini salah. Yang benar, Anda sekarang sedang dalam posisi transisi. Di mana Anda sedang pindah dari gabung sama mereka, jadiin mereka teman, dengan gabung sama orang Islam dan jadiin orang Islam teman. Nanti kalau sudah bahasa kita tadi stay di sini, udah nggak ada masalah, udah mengkarakter di sini, baru Anda boleh ke sana untuk ngapain? Narikin mereka. Bukan sambil hijrah, Anda sambil berproses tetap lagi itu yang berat. Makanya orang yang perokok, dia mau berhenti merokok, tapi temannya para perokok, ya sama aja. Mungkin dia cuma berhenti sekian menit, alhamdulillah saya sudah berhenti merokok. Udah baru berapa menit kawan ngasih lagi, ya Allah sebenarnya saya udah berhenti, tapi nggak apa-apa lah demi persahabatan gitu kan. Nah ini nggak bisa. Jadi kan orang-orang yang salah mungkin sudah tahu bahwa dia sudah hijrah, tapi mereka akan bilang, masa untuk persahabatan sekali-sekali ya nggak masalah lah, kita jalan lagi lah, masa terus langsung nggak mau, ya kan kita aja masih mau temenan sama kamu, masa kamu nggak mau lagi temenan sama kita, kan? Ini artinya apa? Peluang karena dia belum matang dalam proses pindahnya. Kelemahan kita umat Islam adalah ketika kita menghajatkan untuk pindah atau hijrah, kita nggak total hijrahnya. Kita masih membiarkan bahagian-bahagian hidup kita itu ada di tempat di mana kita tidak hijrah. Makanya kalau bahasa saya, no chosen, tidak ada pilihan. Anda harus pindah, benar-benar pindah dari yang tidak benar kepada yang benar, dari yang maksiat kepada yang taat. Di mana selama ini Anda membangkang kepada Allah, misalnya contoh selalu bangun subuh kesiangan, lantas sekarang saya harus paksa diri walaupun mata saya merem, saya harus ke kamar mandi, saya harus berwudu, saya harus sholat, walaupun setelah itu memang saya belum berdaya, saya tidur lagi, tidak masalah. Yang penting tradisi atau upaya ini harus dibangun, ya. Karena begini, ketika para sahabat hijrah, mereka ada beberapa kelompok. Ada yang mereka orang kaya, seperti Suhaib. Suhaib itu dia adalah orang kaya raya di Mekah. Dan ketika dia hijrah, dia membawa semua kekayaannya. Lantas seberkelompok orang Mekah mencegatnya di jalan dan mengatakan, "Hai Suhaib, mau kemana?" "Saya mau ke Madinah." "Oh, kau mau ikut anjuran Muhammad ya?" "Iya." "Lantas kau pikir kau akan kami biarkan bebas jalan ke Mekah? Lantas mau kalian apa?" "Kau tidak boleh pergi, Suhaib." Nah Suhaib bilang, Suhaib ini ahli memanah. Dia bilang sama para sahabat, orang-orang Quraisy itu, "Kalian tahu kan aku ahli memanah? Oke, kalian sekian orang, sekarang maju kalian hadapin aku. Belum sampai kalian kemari, minimal satu anak panah sudah nancap di tubuh kalian. Nah ayo silakan maju." Mereka tidak berani maju. "Oke, sekarang aku tahu mau kalian. Bagaimana kalau kita barter?" kata Suhaib. "Aku kasih semua hartaku ini." Jadi 10 ekor unta dia bawa dengan lengkap dengan isinya, duit semua dia bawa. "Nah, kalian ambil ini untuk kalian. Aku ke Madinah."
tapi jangan ganggu aku. Artinya kalau ini pindah cuma karena ingin menyelamatkan harta, Suhaib adalah bukti bahwa sahabat pindah ke Madinah, dia bawa hartanya, tapi dia tinggalkan hanya untuk berangkat hijrah. Ya, ada lagi Ummu Salamah. Ummu Salamah berangkat ke Madinah, dia, suami dan anaknya. Anaknya masih bayi waktu itu. Lantas kemudian di tengah jalan dicegat oleh keluarganya Ummu Salamah. Lantas ditanya kepada Abu Salamah suaminya, mau kemana kalian? Kami mau pindah ke Madinah. Apa udah ada tempat tinggal di sana? Belum ada. Apa udah pasti kau bisa dapat kerjaan di sana? Belum. Wajar dong keluarga nanya ini karena istrinya kan keluarga mereka. Abu Salamah, kau boleh pergi tapi kau tinggalkan istrimu. Kenapa? Karena mereka keluarga kami dan kami tidak mau dia kau bawa dan dia miskin nanti. Kami tidak mau. Akhirnya Abu Salamah tanya sama istrinya, bagaimana menurutmu? Ummu Salamah mengatakan, jika memang Allah menghendaki kau yang berangkat duluan, berangkatlah suamiku, aku akan nyusul. Sabar ya dek? Iya. Oke. Begitu bilang sabar ya dek, suaminya pergi, keluarga Abu Salamah datang ke lokasi. Ngapain? Kalian sudah memisahkan Abu Salamah dengan istrinya. Kami keluarga Abu Salamah merasa tersinggung. Oke, baik, nggak masalah, kalian tahan karena istrinya adalah keluarga kalian. Tapi anaknya adalah keluarga kami. Karena dia keturunan Abu Salamah. Mari sini. Coba bayangkan, Ummu Salamah yang baru ditinggal suaminya, dia juga harus berpisah dengan anaknya. Yang baru lahir. Ya. Lantas kemudian berapa lama? 2 tahun dia harus menunggu bisa berangkat menyusul suaminya. Pertanyaannya, apakah hijrah ini karena ingin menyelamatkan keluarga? Kalau memang ya, Abu Salamah tidak mungkin berangkat duluan meninggalkan istrinya. Apakah hijrah ini karena ingin menyelamatkan anak? Kalau ya, tentu saja Ummu Salamah pun tidak mau meninggalkan atau dipisahkan dari anaknya. Inilah yang disebut dengan hijrah karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ada yang ketiga. Apa yang kurang pada Umar bin Khattab? Dia kekuatan dia punya. Dia memiliki pengaruh yang orang-orang Mekah juga takut kepadanya. Dan dia juga hijrah. Tapi hijrahnya Umar ini bukan hijrah perseorangan. Suhaib berangkat sendiri. Ummu Salamah tadi berangkat dengan suaminya. Umar berangkat dengan 20-an orang. Nah, jadi orang-orang lemah dibawanya. Tapi sebelum dia berangkat, dia pergi tawaf ke Mekah, ke sekitaran di Ka'bah. Kemudian lepas tawaf, dia akan banyak warung-warung kopi di situ, dia datang. Saudara-saudara, aku Umar bin Khattab, kalian tahu siapa aku? Aku Muslim. Dan aku mau hijrah ke Madinah. Nah, ini rute hijrah, kira-kira begitu. Kalian tengok rute-rute terbaik di mana kalian bisa cegat aku. Tapi siapa yang ingin ibunya merana, istrinya jadi janda, dan anaknya jadi yatim, silahkan cegat aku besok berangkat ke Madinah. Cuma aku rasa tempat terbaik itu Lembah Hanu itu. Pergi kalian cegat aku di situ. Nah, silahkan kita ketemu di situ. Nggak ada yang berani. Besok berangkat, cuma Abu Jahal yang berani mengejar. Abu Jahal pun tidak mengejar Umar, tapi mengejar Ayyas, seorang sahabat yang sangat sayang sama emaknya. Lantas dia bilang, hei Ayyas, emakmu menangis. Emakmu minta supaya kau pulang. Dan dia sudah bersumpah dia tidak mau mandi, tidak mau makan, tidak mau minum. Ayyas langsung nangis. Umar bilang, Ayyas jangan kau dengar itu setan itu Abu Jahal. Itu udah jangan kau dengar. Kita berangkat saja. Tidak ya Umar, ibuku ini aku kasihan kalau sempat dia tidak makan. Lantas Umar bilang, nanti kalau lapar makannya dia itu. Kalau dia haus, minumnya dia. Nanti kalau dia bilang dia tidak mau mandi, jika kutu sudah banyak di rambutnya, pasti mandi dia itu. Udah kau jangan takut. Tidak Umar, aku tahu bagaimana ibuku. Umar bingung, terakhir bilang Umar, nih ambil untaku. Nanti kalau ada kesempatan kau bisa lari, larilah dengan untaku. Tidak ada unta mereka yang bisa kejar. Akhirnya Ayyas balik ke Mekah, Umar jalan bersama sahabat yang lain. Tapi benar Ayyas akhirnya beliau itu tertahan dan memang ditangkap oleh Abu Jahal, dan kemudian dia ditahan sampai ada kesempatan dia bisa berangkat hijrah, itu pun setelah sekian tahun. Jadi bukan. Nah, yang mau saya sampaikan, model-model para sahabat berangkat hijrah itu bermacam-macam. Ya. Jadi kalau ada orang menuduh bahwa hijrah itu karena sebab menyelamatkan harta, Suhaib adalah buktinya. Iya. Karena begitu sampai di Madinah, Rasulullah mengatakan, ya Suhaib, luar biasa kau, Allah memujimu, perniagaanmu beruntung sekali. Itulah maka diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 207 itu. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dari sebahagian orang ada yang menjual dirinya hanya untuk merebut ridha Allah saja. Wallahu ra'ufun bil ibad. Allah itu sangat sayang sekali sama hamba-hambanya. Jadi Suhaib telah membuktikan. Kalau hanya karena ingin menyelamatkan keluarga, karena Makkah sudah tidak aman, aku takut anakku mati, istriku mati, tentu Abu Salamah tidak mau berangkat sendiri. Atau kalau karena sebab merasa sudah terancam,
kekuatan yang dimilikinya, tentu Umar tidak pergi. Malah Umar menantang orang untuk kemudian berangkat hijrah. Orang-orang kafir Quraisy, mana berani kalian melawan saya? Tidak. Akhirnya mereka ada yang berjalan sendiri, ada yang menempuh perjalanan itu seperti Rasulullah, ada yang kemudian dia pergi dengan mengendap-endap, ada yang pergi dengan terang-terangan. Semua itu bahagian dari menemukan seruan atau mewujudkan apa yang menjadi seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya tinggal pada kita. Mau enggak? Gitu. Karena Allah tidak janjikan ketidakselamatan, Allah menjanjikan keselamatan. Allah menjanjikan jalan keluar. Mau nggak keluar dari kesenangan dunia yang akan menghancurkan akhiratmu? Siapkah kita dengan kondisi-kondisi yang kemungkinan tidak mengenakan buat kita? Betul. Tetapi ridho Allah menunggu. Ridho Allah menunggu itu. Nah, ini yang menjadi catatan besar dari pelajaran hijrah kita ini. Kalau sekarang kita bicara tentang kesenangan, ketenangan, apalah artinya kesenangan, ketenangan hidup tapi kehancuran akhirat kita? Artinya kita menjual akhirat untuk dunia kita. Dan sebenarnya kan sudah terbukti ya Ustaz ya. Di dunia saja Allah sudah bisa membuktikan kepada kita manusia, orang yang melakukan perbuatan kebatilan ada hukumannya di dunia gitu kan. Itu sebenarnya sudah Allah buktikan ya. Benar. Belum lagi nanti di akhirat nanti ya Ustaz. Iya benar. Jadi kesimpulan, nah ini terakhir lah ini. Saya bisa sampaikan bahwa makna hijrah sebenarnya adalah upaya yang harus terus-menerus kita lakukan untuk terus bergerak menuju ilallah, ya, menuju mardhatillah, apapun resikonya, karena kita tahu bahwa tidak semua kesenangan dunia akan berakhir di dunia, tapi kemudian seharusnya kesenangan itu juga harus melanjut pada kehidupan akhirat kita sampai akhirnya Allah memberi surga untuk kita semua. Dan sabarlah, tegarlah, istiqomahlah, karena hijrah itu bukan pekerjaan yang mudah. Saya pikir itu dari saya. Baik, Ustaz Abdul Latif, luar biasa ya. Kita mendapatkan sebuah pencerahan dari sekian episode ini bicara tentang hikmah hijrah dalam kehidupan kita. Dan tentu orientasi yang diberikan oleh Rasulullah SAW adalah bukan orientasi sesaat, tetapi bagaimana kita memandang kehidupan ini merupakan jembatan kita menuju akhirat, sehingga jangan sampai terlena kita ketika kita menikmati kehidupan di dunia ini. Mari senantiasa kita gantungkan orientasi kita untuk menuju kepada akhirat. Mari kita bekali kehidupan kita untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi iman dan Islam kita. Terima kasih pemirsa untuk kebersamaan Anda. Terima kasih Ustaz Latifan, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Alfi Hudri atas nama seluruh kerabat kerja Mata Air mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.